kemudian kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya ya, ada kebutuhan sekarang itu yang harus dipenuhi saat ini ya, tidak dapat ditunda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya obat ketika orang sakit ya, segera berobat. Kemudian ada kebutuhan masa depan, yaitu kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Contohnya menabung ya, asuransi anak dan sebagainya. Kemudian kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhannya, ada kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan kesehatan badan ya, makanan bergizi ya, istirahat yang cukup dan lain-lain. Ada kebutuhan rohani jiwa ya, yang berkaitan dengan kejiwaan, contohnya beribadah, rekreasi, doa dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan berdasarkan subjek ya, dibedakan menjadi kebutuhan individu ya, berarti untuk perseorangan, contohnya seorang pelajar membutuhkan buku, bolpoin dan sebagainya. Ada kebutuhan bersama ya, atau kebutuhan umum, yaitu kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan bersama, contohnya rumah sakit, puskesmas, jalan, jembatan dan lain sebagainya. Kemudian barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Barang adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik ya, sedangkan jasa adalah alat pemuas kebutuhan yang berbentuk atau tidak berbentuk ya, ini jasa itu tidak berbentuk tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Berdasarkan cara memperolehnya barang, itu ada barang ekonomi ya, dia perlu pengorbanan ya, untuk mendapatkannya, contohnya komputer, sepatu dan lain-lain. Ada barang non ekonomi, yaitu barang yang didapat tanpa pengorbanan ya, contohnya sinar matahari ya, udara, tanpa pengorbanan. Kemudian berdasarkan kepentingannya, yaitu ada barang inferior ya, barang yang pemakaiannya sesuai dengan pendapatan. Jika barang inferior, ini ciri barang inferior itu jika pendapatan naik maka ditinggalkan. Nah, pendapatan naik maka barang ini ditinggalkan, namanya barang inferior ya. Misalkan Desi bekerja, kalau ke kantor itu naik angkutan umum ketika gajinya 5 juta, tapi ketika gaji 10 juta Desi meninggalkan angkutan, dia memakai mobil pribadi. Nah, dalam hal ini angkutan umum kan ditinggalkan, berarti angkutan umum dikatakan sebagai barang inferior ya, konteksnya Desi tadi ya, dia punya gaji 5 juta per bulan, itu memakai ke kantor memakai kendaraan umum atau angkutan umum. Tapi ketika gaji 10 juta per bulan dia memakai mobil pribadi, berarti kan angkutan ditinggalkan. Nah, itu yang disebut dengan barang inferior. Kemudian ada barang esensial, yaitu barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan ya, seperti tadi pangan itu esensial ya, walaupun pangan naik pasti akan kebeli. Nah, karena tidak dipengaruhi oleh pendapatan, dia kebutuhan pokok. Kemudian barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah saat pendapatannya meningkat. Itu normal, permintaan bertambah saat pendapatan meningkat. Ini seperti rumus Y sama dengan C plus S, pendapatan naik maka konsumsi juga akan naik, itu barang normal. Kemudian barang mewah tadi yang disebut dengan tersier, barang yang harganya mahal dan dapat meningkatkan status. Berdasarkan cara penggunaannya, ada barang pribadi berarti milik individu atau pribadi, barang publik berarti barang yang digunakan oleh orang banyak. Nah, ini sifatnya adalah non rival ya, dia tidak punya istilahnya lawan ya, non rival itu lawan, dan penggunaannya tidak
Jadi kalau penggunaan barang ini tidak mengurangi manfaat. Maksudnya kita memakai dan pihak yang punya itu tidak dirugikan. Itu ciri dari barang publik. Ya contohnya jalan itu barang publik gitu. Dia nggak punya saingan gitu. Kan nggak ada jalan ya satu dengan jalan yang lain saling berivalan, enggak, non rival, dan penggunaannya tidak mengurangi manfaat, artinya gratis memakainya. Itu barang publik. Nah kemudian berdasarkan hubungan pemakaiannya, ada barang substitusi atau barang pengganti ya, contohnya nasi, nggak ada nasi ya diganti dengan jagung, nggak ada jagung diganti dengan sagu, itu namanya barang substitusi. Kemudian ada barang komplementer atau pelengkap. Ini pelengkap ya, yaitu barang yang kegunaannya akan bertambah jika digunakan bersama, contohnya kopi dan gula, motor dan bensin. Itu barang komplementer. Berdasarkan proses pengolahannya, yaitu ada barang mentah, barang yang belum mengalami pengolahan, barang setengah jadi, barang yang telah diolah tapi belum siap pakai, dan barang jadi, barang yang sudah diproses hingga siap pakai. Nah misalkan barang mentah itu berarti kapas. Nah ini menjadi kain, ini menjadi baju ya yang siap pakai. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, ada barang tetap, barang yang sifatnya tetap atau tahan lama. Kemudian barang bergerak yang bersifat tidak tetap. Ya misalkan tanah itu tetap tahan lama. Bergerak contohnya, barang bergerak contohnya mobil, motor. Berdasarkan utility atau kegunaannya, ada kegunaan bentuk ya, yang disebut dengan form utility ya, contohnya berubah bentuk jadi bermanfaat ya, contohnya kulit ular untuk pembuatan tas, kulit ular untuk buat tas, kan berubah bentuk jadi dipakai, jadi laku. Kegunaan karena tempat atau place utility, berubah tempat jadi dipindahkan jadi bermanfaat, contohnya pasir di sungai. Nah, pasir di sungai kan nggak laku, ketika dipindah ke toko bangunan jadi laku. Kemudian ada time utility atau kegunaan karena waktu, contohnya payung saat hujan. Nah kemudian kegunaan milik ya, atau ownership utility, misalkan cangkul untuk petani, pulpen untuk pelajar. Kegunaan karena kepemilikan, ownership. Nah kemudian kurva indifference, kurva budget line dan keseimbangan konsumen ya. Kurva indifferent atau indifference kurva adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Ini kalau digambar, ini kepuasan sama ya. Ini misalkan kepuasan tentang mie ayam, terus ini bakso ya, misalkan kepuasannya 10, berarti sininya 1, sini 9, 10 sini 4, misalkan sini 5, sini 10, berarti sini 9, sini berarti 1 ya, kepuasannya sama. Dengan pendekatan kurva indifference, konsumsi ingin memperoleh kepuasan maksimum, yaitu untuk mencapai kurva indifference tertinggi
dengan kendala pendapatan yang tersedia. Jadi dalam satu kurva indifferent tingkat kepuasan yang diperoleh adalah sama. Misalnya 10, ini misalkan 20, 30, kepuasannya sama. Ingat, semakin jauh dari titik origin, semakin jauh dari titik origin kurva indifferent ya semakin tinggi tingkat kepuasannya. Berarti IC3 itu lebih besar daripada IC2, indifference kedua. IC2 lebih besar dari indifference ke-1. Nanti ada ciri-ciri kurva indifferent. Nah, ini ciri-cirinya. Terdapat banyak kurva indifferent U1, U2, U3 ya, atau S1 tadi, atau UC1, UC2, IC ya, indifferent 1, indifferent 2, indifferent 3. Susunan kurva disebut dengan peta indifference. Kurva indifferent letaknya lebih tinggi, menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi tadi. Nah, ini ada IC1, IC2, IC3, ini berarti lebih tinggi. Kurva indifferent punya arah slope yang negatif atau berbanding terbalik. Apabila konsumen berkeinginan untuk menambah konsumsi barang X, maka konsumsi barang Y harus dikurangi untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Jadi misalkan sini X-nya besar, maka Y-nya kecil. X-nya kecil, Y-nya besar. Kurva indifferent tidak berpotongan ya, jadi tidak tabrakan gini. Enggak ini ya. Kurva indifferent yang tinggi menggambarkan kepuasan yang lebih tinggi. Sesuai dengan sifat ketiga, kurva indifferent mencekung terhadap titik nol ya. Jadi ini mencekung atau convex terhadap origin. Ini cekung atau convex, bukan konkav ya, konkav itu cembung. Kemiringan slope ya kurva indifferent menunjukkan laju substitusi marginal atau MRS ya. MRS ini laju substitusi marginal. Budget line atau garis anggaran. Kurva garis anggaran menunjukkan seluruh kombinasi dari kedua barang yang mungkin terjadi sehingga seluruh pendapatan konsumen habis dibelanjakan. Ya, dengan demikian garis anggaran menggambarkan semua kombinasi barang-barang yang tersedia pada rumah tangga dan penghasilan atau pendapatan tertentu pada harga yang dibelinya. Jadi anggarannya dihabiskan semua untuk pemenuhan kebutuhan. Ini namanya budget line. Nah, ini namanya budget line atau garis anggaran. Nah, nanti ada kurva keseimbangan konsumen, itu garis indifferent tadi. Kurva indifferent itu bersinggungan langsung dengan budget line ya. Budget line tadi yang B. Nah, yang di sini yang ini yang bersinggungan ini. Nah, ini disebut dengan, jadi kalau kita gambar lagi, ini namanya kurva budget line menyinggung dengan kurva indifference. Ini disebut dengan keseimbangan, kurva keseimbangan konsumen. Nah, sedangkan anggaran yang di luar ini, di luar budget ini, berarti yang IC4 itu di luar budget. Di luar budget, kalau di dalam itu berarti masih dalam anggarannya, tapi belum tercapai keseimbangan konsumen. Kemudian ada kurva isokuan, isokos, dan kurva keseimbangan produsen. Isokuan ya dari kata iso dan kuan. Iso itu sama, kuan itu artinya kuantitas atau jumlah barangnya sama. Dalam hal ini faktor produksi, kurva yang menunjukkan kombinasi antara dua faktor produksi atau lebih yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Kombinasi faktor X, faktor Y, maka dihasilkan suatu produk yang sama. Kombinasi tersebut menunjukkan dalam hal kurva sebagai berikut. Ini kurvanya.
Ini mirip dengan kurva indifference. Bedanya kalau tadi indifference ya, indifferent kurva itu kepuasan. Nah, ini misalkan tadi ada mie sama bakso. Nah, kalau kurva isokuan itu faktor produksi. Faktor produksi 1 dengan faktor produksi 2. Bedanya itu kurvanya hampir mirip, yaitu melengkung ke titik origin. Nah, ini satuan produk yang dihasilkan sama ya, misalkan 10, berarti sini 9, ini 1, sini 9. Kalau ini berarti 9, sini 1. Misalkan 5, sini 5. Itu namanya kurva keseimbangan faktor produksi atau isokuan. Ini kombinasi atau faktor-faktor secara kuantitas diperbanyak penggunaannya, maka satuan produk yang dihasilkan akan naik dari 10 satuan menjadi 15 satuan dan 20 satuan. Kumpulan kurva tersebut equal product map yang merupakan kumpulan isokuan. Contoh equal product map seperti di bawah ini ya. Nah, ini ciri-cirinya isokuan itu hampir mirip dengan indifferent ya, selalu menurun dari kiri atas ke kanan bawah, melengkung ke titik 0 atau origin. Isokuan tidak saling berpotongan satu sama lain. Jika ada perbedaan sekaligus persamaan karakteristik isokuan dan indifferent, persamaannya isokuan menunjukkan kombinasi faktor produksi yang memberikan produk yang sama, sedangkan indifferent kombinasi barang-barang yang dikonsumsi menghasilkan kepuasan yang sama. Jadi ingat-ingat ya, jadi kalau isokuan itu faktor produksi yang sama, kalau indifference kurva itu kepuasan yang sama. Sedangkan perbedaan isokuan menunjukkan hasil produk yang diukur dalam unit, indifferent kepuasan yang tidak dapat diukur atau disebut dengan angka ordinal. Kalau isokuan berarti angka kardinal. Kardinal itu bisa diukur, ordinal itu tidak bisa diukur soalnya kepuasan. Terus ada isokos, ini mirip dengan budget line ya, tapi bedanya di sini adalah biayanya ya. Kalau budget line itu kan garis anggaran. Isokos berarti kurva yang menunjukkan kombinasi 2 atau lebih faktor produksi yang dapat dibeli dengan harga tertentu. Itu yang dibeli itu faktor produksi dengan masing-masing sumber dan pengeluaran ongkosnya. Nah, ini misalkan modalnya 8, berarti tenaga kerjanya 0. Tenaga kerjanya 12, berarti modalnya 0 ya. Nanti digaris menjadi isokos lain atau garis isokos, garis biaya. Nah, kemudian ada keseimbangan produsen. Kalau tadi ada keseimbangan konsumen, sekarang ada keseimbangan produsen, yaitu kurva isokuan. Ini isokuan ini bersinggungan, yaitu menyinggung, garisnya menyinggung kurva isokos. Jadi bukan berpotongan, ya, bukan berpotongan. Bukan potongan. Terjadilah keseimbangan produsen. Kemudian ada kurva PPC, ICC sama kurva Angel. Kurva PPC adalah kurva yang menunjukkan batas maksimum kemampuan produksi yang dicapai oleh masyarakat, atau kurva ini digambarkan sebagai grafik 2 dimensi di mana sumbu 1 mewakili jumlah produksi, sumbu yang lain masing-masing barang. Kurva ini dapat menunjukkan keadaan yang dihadapi produsen dalam mengelola faktor produksi. Kurva ya menunjukkan kendala yang dihadapi produsen dalam mengelola produksi. Jadi PPC itu kendala.
kemungkinan produksi, menggambarkan kendala yang dihadapi produsen. Nah, kemudian kurva permintaan barang diturunkan dari titik PPC. Jadi ini ada PPC, kalau ditarik, nah ketemu di sini, bawahnya menjadi kurva permintaan. Jadi turunan PPC diturunkan menjadi kurva permintaan. Nanti ada turunan ICC ya, itu PPC, kendala produsen. Kemudian ada kurva ICC, yaitu income consumption, kurva konsumsi pendapatan. Kurva menggambarkan kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan maksimum kepada konsumen. Pada tingkat pendapatan, ya, menggambarkan bagaimana konsumen bereaksi terhadap pendapatan. Seandainya harga-harga relatif tetap, kenaikan pendapatan di mana rasio harga relatif tetap akan menggeser garis anggaran ke kanan. Garis anggaran ini ya, garis anggaran ke kanan, sejajar dengan garis anggaran sebelumnya. Pergeseran garis anggaran tersebut akan menggeser titik keseimbangan. ICC merupakan garis yang menghubungkan berbagai titik keseimbangan konsumen. Ini dihubungkan garisnya pada tingkat pendapatan. Nah, jika diturunkan kurva ICC itu menjadi kurva angel curve. Nah, apa kurva angel ini? Kurva angel yang ini ya, merupakan turunan dari ICC tadi, turunan dari kurva ICC. Kurva menunjukkan beragam jumlah barang yang dibeli pada tingkat harga pendapatan yang berbeda. Berdasarkan kurva angel dapat diukur derajat kepekaan perubahan pendapatan yang berakibat pada derajat kepekaan terhadap jumlah barang yang diminta. Jadi delta perubahan pendapatan berarti delta I, kemudian ada delta Q ya, jumlah barang yang diminta. Oke adik-adik, sementara itu materinya. Terima kasih.